stop, scroll sebentar. Jujur ya, kamu lagi ngerasa kayak gini nggak? Lihat teman udah post seragam baru, udah dapat title keren, sementara kamu, CV-nya udah flop di inbox HRD. Rasanya kayak semua orang udah di garis finish dan kamu masih bingung mau lari kemana. Hey, ini bukan sekedar mager biasa guys. Ini adalah capek nyari kerja level dewa, alias job search burnout, yang sering datang barengan sama quarter life crisis. Usia 18-25 tahun tuh fase kita lagi naik level di kehidupan nyata. Menurut teori psikolog Jeffrey Arnett, ini adalah masa emerging adulthood, masa dimana kita harus banget menentukan arah hidup. Jadi, ibaratnya kita lagi di masa transisi, dipaksa harus cepet-cepet nentuin mau jadi apa di hidup kita. Pusing, stres, itu pasti. Coba bayangin ini, kamu lagi nonton serial yang seru banget. Tapi, alih-alih sabar sampai episode akhir, kamu malah terlalu sering pause buat lihat spoiler di TikTok tentang apa yang bakal terjadi ke karakter lain. Akhirnya apa? Kamu nggak nikmatin jalan ceritanya sendiri, dan malah makin stres. Nah, itu yang terjadi saat kamu terlalu banyak scrolling, lihat pencapaian orang lain tanpa ngambil aksi di hidupmu. Penelitian udah membuktikan, sulitnya transisi ke dunia kerja itu pemicu utama quarter life crisis. Intinya, kita semua lagi kena masalah yang sama. Ada dua musuh utama yang lagi ngalangin kamu buat apply. Musuh pertama, perfeksionisme yang lebay. Ini bukan tentang jadi yang terbaik, tapi tentang menunda aksi karena takut hasilnya nggak 10/10. Kamu ngerasa CV-mu harus keren, setiap poin harus tepat, surat lamaran harus seindah puisi. Padahal guys, di dunia nyata 90% good enough itu jauh lebih baik daripada 100% yang nggak pernah dikirim. Contohnya begini, kamu lihat job opening yang kamu banget. Kamu udah nulis draft CV, tapi kamu stuck di bagian soft skill. Kamu hapus, kamu tulis lagi, adaptif. Terus kamu mikir, oh ini kurang kuat, harus pakai kata fleksibel dan responsif terhadap perubahan dinamis. Jadi ribet sendiri. Nah, di saat kamu sibuk nyempurnakan satu kata di CV, ternyata deadline lamaran ditutup. Kesalahan fatalnya apa? Kamu fokus memperbaiki hal kecil yang minor, seperti gaya bahasa di surat lamaran, padahal HRD cuma butuh bukti konkret kalau kamu bisa kerja. Jangan biarkan rasa takut ditolak karena nggak sempurna menunda kesempatanmu untuk mendapatkan cukup bagus yang mungkin akan dipanggil interview. Just send it. Lanjut ke musuh nomor 2, dan ini paling tricky. Perbandingan sosial atau istilah gaulnya FOMO yang dipicu scroll. Ini bahaya banget, karena kamu sedang melakukan perbandingan yang gak adil secara psikologis. Coba deh kamu membandingkan covernya temanmu. Cover itu apa? Postingan sukses story mereka. Selamat, saya resmi jadi junior analis di perusahaan X. Tulisannya keren, fotonya profesional. Itu cuma 3 detik dari hidup mereka yang mereka publish. Sementara itu, kamu membandingkannya dengan isimu sendiri. Isi itu apa? Perjuangan di balik layar. Malam begadang, custom CV, ditolak 10 kali, gugup saat online interview, dan perasaan insecure tiap hari. Kamu membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the scene kamu. Jelas nggak seimbang kan? Ini seperti membandingkan trailer film Hollywood dengan draft kasar skripsimu sendiri. Tentu saja trailer lebih bagus. Ingat filosofi pengembangan diri. Setiap orang itu punya timeline dan track yang beda. Fokusmu sekarang bukan mencetak skor yang sama dengan mereka. Fokusmu harus personal growth. Bagaimana kamu hari ini lebih baik 1% daripada dirimu kemarin. Jangan sibuk lihat skor orang lain. Fokuslah mematangkan skillmu sendiri. Oke, cukup kelamaan di zona loading. Ini 3 jurus ampuh buat stop scrolling dan langsung start applying. 1. Hukum 30 menit action. Terapkan 30 menit fokus. Alokasikan waktu 30 menit buat browsing locker dan riset. Setelah alarm bunyi, tutup semua sosmed. Langsung pakai 30 menit berikutnya buat revisi CV atau kirim 1 lamaran mazib. Jangan tunggu mood bagus baru mulai. Aksi kecil itu yang bikin mood kerja datang. 2. Ganti gagal jadi belajar singkat. Kalau kamu ditolak, jangan anggap itu nilai F dari dosen. Anggap itu data umpan balik. Ditolak karena skill kurang, perfect. Itu data yang jelas. Kamu jadi tahu minggu depan fokusnya belajar apa. Ini namanya growth mindset. Penolakan cuma nunjukin kamu belum siap, bukan nggak mampu. 3. Self-compassion, istirahat yang ngecharge. Ini yang paling penting. Kasih jeda buat diri sendiri. Kalau capek, healing itu tidur, meditasi, atau me time yang beneran bikin energi balik. Bukan scrolling TikTok tanpa tujuan sampai subuh. Kesehatan mental kamu itu prioritas utama. Kamu aset paling berharga di proses cari kerja ini. Peralihan ini memang tough, tapi kamu kuat banget. Jangan biarkan insecure dan scrolling nutup pintu kesempatanmu. Sekarang putuskan, mau terus jadi penonton atau mulai apply.
Yuk, kirim minimal 1 lamaran hari ini. Apa sih yang paling bikin kamu stuck pas apply kerja? Komen di bawah ya. See ya!